现在完了，他走了。敖古，回地球后，先。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Swallowed Star ataupun Babang Lofeng, tepatnya episode 123. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Tuan Mingyu yang telah menghancurkan seluruh armada milik dari Nolan membuat dirinya benar-benar sangatlah ketar-ketir. Dan ketika ingin diakhiri oleh Mingyu, dia mendapati sebuah informasi peringatan kalau dia ini masih memegang namanya perjanjian untuk genjatan senjata. Jika dia berani untuk mengalahkan ataupun menghabisi nyawa dari Nolan, maka dirinya akan mengingkari janji tersebut dan akan menimbulkan sebuah peperangan yang begitu besar. Alhasil dia pun melepaskan Nolan begitu saja ya. Dan dia pun meminta maaf kepada Lofeng karena dia tidak bisa berbuat apapun. Dan Lofeng mengerti dengan kondisi seperti itu. Setelah Tuan Mingyu pergi dari sana, Lei Shen masih mempunyai sebuah harta yang dia miliki waktu di dunia rahasia. Ketika dia aktifkan, yang ternyata itu adalah sosok dari Tuan Wu, membuat mereka semua sangatlah terkejut. Dan kita pun dijelaskan, alasan dunia rahasia terbuka itu adalah sebuah permainan dari Tuan Wu, karena dia ingin melihat siapa yang mewarisi kekuatan dari Tuan Kabu ya. Yang ternyata untuk saat ini adalah Lei Shen sendiri. Terlebih juga, tentang bola kristal tersebut sama sekali tidaklah ada guys. Dan yang paling terpenting adalah, Tuan Wu adalah harta yang paling berharga di sana guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendapati sebuah informasi tersebut kalau dia ini adalah wujud asli dari bola kristal warisannya, tetapi Lei Shen tidak suka dengan caranya karena mereka ini telah berada dalam bahaya berkali-kali karena dirinya. Tuan Wu dengan begitu entengnya berkata, tentu saja untuk mendapatkan semua harta karun di sana, pasti ada sebuah resiko yang harus mereka terima. Nggak salah juga sih. Tetapi Lei Shen tetap tidak terima dengan semua ini, karena untuk teman-teman serta rekannya haruslah meninggal dunia. Karena gara-gara permainan yang telah dia ciptakan. Lantas Tuan Wu berkata, untuk di seluruh alam semesta, orang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan nyatanya orang-orang yang begitu lemah hanya bisa menyaksikan kematian mereka sendiri. Lei Shen pun semakin marah karena ucapan tersebut ya. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima oleh mereka guys. Dikarenakan ya untuk saat ini mereka telah mengakui mereka sangatlah lemah. Lantas Lei Shen pun mengatakan kepada Tuan Wu kalau dia tidak begitu tertarik dengan metode rahasianya karena dia masih mempunyai rumah yang haruslah dilindungi. Jadi untuk menjadi lebih kuat dia akan menerima warisan dari Tuan Wu atau lebih tepatnya menjadi penerus dari Tuan Kabu ya. Mendengar itu Tuan Wu merasa sangatlah senang. Namun sebelum dia benar-benar mengganggu rencana mereka, Babata diperintahkan oleh Lofeng untuk menonaktifkan Tuan Wu sementara waktu. Lalu mereka bertiga pun kembali mendiskusikan tentang rencana dalam melindungi planet bumi. Secara tiba-tiba juga Augu meminta izin kepada Lofeng karena ada hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Yang dimana dirinya meminta izin kepada Lofeng kalau dia haruslah pergi untuk sementara waktu. Dan Lofeng pun mengizinkannya dan memintanya untuk tetap berhati-hati di luar sana. Setelah sesampainya di satelit, dia juga dipertemukan oleh salah satu staf universe dari Galaxy Bank, yang dimana dia menjual satu cincin dan juga mendapatkan sebuah pengawalan dari pesawat luar angkasa kelas 1. Selagi menunggu barang mereka datang, mereka juga membuat penghormatan terakhir kepada teman-temannya yang telah meninggal dunia, terutama dengan gaya ya. Sesingkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang kembali ke bumi. Dan diperkirakan kalau mereka akan tiba esok hari ya. Tetapi di sini Lei Shen menanyakan kepada Lofeng untuk sampai saat ini saja mereka sama sekali tidak mendapati kabar dari Augu. Babata langsung menambahkan kalau untuk saat ini Augu benar-benar sangatlah bebas. Mungkin saja dia ini terinspirasi dari Tuan Wu yang dimana dia keluar untuk mencari arti kehidupan.
Tetapi Lo Feng memberitahu kepada mereka semua kalau sebelumnya kan Augu ini hanya meminta izin untuk pergi sebentar saja. Sudah pasti dia akanlah kembali kepadanya. Babata pun langsung membalasnya, Lo Feng ini benar-benar sungguh begitu naif. Alhasil, dia pun mencoba untuk menceramahi Lo Feng ya. Untuk saat ini sebetulnya Augu berada di atas mereka bertiga. Ataupun dialah yang paling terkuat dari antara mereka bertiga. Seharusnya Lo Feng ini tidak perlu menghancurkan biochip milik dari Augu. Jika tidak dihancurkan dari awal, kalau Augu ini bisa menjadi pertahanan awal untuk melindungi bumi ya. Tetapi sekarang sudah berakhir karena dia sudahlah pergi. Namun Lo Feng tidak begitu mempermasalahkannya ya, karena ini adalah keputusan dia untuk membebaskan Augu. Dan juga dia sangat percaya kepada Augu kalau dia ini akanlah kembali kepada mereka semua. Lalu Babata pun langsung mendapati sebuah pesan yang dimana harta mereka ini telah berhasil terjual. Dan totalnya sebesar 11,23 triliun koin kosmik. Aji gila. Babata juga menambahkan, dengan kekayaan seperti ini sudah setara dengan penguasa dunia. Wadidaw. Setelah itu juga Babata mendapati sebuah pesan kembali yang dimana ada sebuah dua gambar, satunya arena kapak besar, satunya lagi adalah rumah pelelangan ya. Melihat itu dia pun meminta kepada Lo Feng untuk berhenti mencari uang saat ini. Karena untuk saat ini ada dua undangan yang harus dipilih oleh Lo Feng ya. Dan Babata pun mempertanyakan yang mana yang akan dia pilih. Lantas mereka bertiga pun langsung menyebutkan arena kapak besar. Oh jelas dong, itu kan impian mereka bertiga dari awal ya. Sedangkan ya untuk Babata sama sekali tidaklah suka. Padahal dia ini sangatlah menginginkan yang namanya rumah pelelangan Anwu. Dan dia memberitahu lagi kalau pertarungan kapak besar ini terjadi setiap hari. Terlebih juga setiap pertarungan di sana adalah pertarungan hidup dan mati. Bukan sebuah virtual yang mereka lakukan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi jika satu salah langkah saja maka mereka akan mati secara permanen. Tetapi ucapan tersebut tidak membuat mereka sangatlah ketakutan. Malah menantikan apa yang akan terjadi di dalam pertarungan tersebut ya. Waduh. Namun yang terpenting untuk saat ini, mereka haruslah memprioritaskan untuk kembali ke bumi terlebih dahulu untuk memperkuat kekuatan tempur mereka agar siap untuk berperang. Dan Babata memberitahunya kalau untuk saat ini mereka bisa menyaksikan pertarungan dari pertarungan kapak besar ya. Mendengar itu membuat mereka bertiga pun menjadi begitu tertarik dan langsung mencoba untuk menontonnya. Tetapi siapa sangka mereka melihat nama Augu yang sedanglah bertarung. Dan kita pun diperlihatkan pertarungan dari Augu. Augu? 欢迎观看巨斧斗武场。 Dan ini adalah pertarungan hidup dan mati, serta juga pertarungannya di atas rata-rata dari Lo Feng. Karena kan untuk Augu jauh di atas mereka bertiga ya. Dan ini aja pertarungannya, Augu terlihat begitu sangatlah kesulitan untuk menghabisinya guys. Mereka bertiga yang menonton menjadi begitu sangatlah tegang. Karena posisi dari Augu benar-benar sangatlah terpojok. Bahkan juga dia hampirlah tertebas. Beruntung saja di detik-detik ingin ditebas, Augu berhasil untuk mengembalikan keadaannya. Alhasil pada akhirnya juga pertarungan tersebut dapat dimenangkan oleh Augu. Dan untuk lawannya benar-benar meninggal dunia. Setelah kemenangan tersebut juga, Lo Feng pun berhasil menghubungi Augu kembali. Dia begitu bangga kepadanya ya. Dan akhirnya mereka berempat pun kembali bersama lagi. Di sana Lei Shen benar-benar sungguhlah bangga kepadanya karena kemampuannya ini begitu sangatlah luar biasa. Ditambah juga dia menanyakan bagaimana caranya Augu dalam pertengahan pertarungan tersebut dia bisa melakukan penerobosan dengan begitu instan. Sayangnya Augu sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk menerobos dengan begitu cepat ya. Babata pun menjelaskan untuk tingkat bintang 9, jika mereka dalam kondisi kritis, maka mereka bisa menggunakan seluruh kemampuan mereka dalam mempercepat sebuah terobosan. Jadi Babata menyimpulkan dia bisa seperti ini karena dia memiliki emosi yang terkendali serta semangat hidup untuk melindungi seseorang ya.
Maka dengan begitu dirinya bisalah mencapai seperti ini. Tetapi jika keadaannya berbeda yang dimana dia gagal untuk melakukan penerobosan, maka dia akanlah mati ya. Dan Babata meminta kepada mereka bertiga untuk jangan coba-coba melakukan metode tersebut. Karena baginya metode tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan dan juga sangatlah berbahaya ya. Lalu mereka bertiga juga berterima kasih kepada Augu karena dia ini benar-benar memenuhi keinginan mereka bertiga untuk bertarung di arena kapak besar, yang ternyata semua ini ulah dari Augu yang dimana dia merekomendasikan mereka bertiga ya. Dan undangan tersebut juga berasal darinya guys. Wow, gila. Kerja keras dari Augu benar-benar begitu membuahkan hasil, yang dimana Lo Feng sungguhlah bangga kepadanya. Dan dia juga menyebutkan kalau Augu ini adalah sebuah partner yang begitu luar biasa. Sehingga mereka bertiga telah menganggap kalau Augu adalah adik keempat guys. Mendengar itu juga membuat Augu benar-benar sungguhlah terharu ya. Karena untuk saat ini dia benar-benar mempunyai sebuah rumah ataupun keluarga untuk pulang kembali. Dan juga Lo Feng menambahkan, jika tidak ada yang disuka ataupun yang dia suka, bolehlah untuk berdiskusi kepada mereka bertiga. Karena untuk saat ini, mereka akan terus bersama-sama. Setelah itu juga, mereka pun telah berhasil pulang ke bumi dan bertemu dengan keluarganya. Tidak sampai di situ juga, karena Augu telah menjadi bagian dari Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen, pantaslah untuk Lo Feng memperkenalkan dia kepada keluarganya. Ia diperkenalkanlah ya sebagai adik keempat. Ditambah juga dia akan mengenali semua keluarga dari Lo Feng. Jika terjadi apa-apa, dia bisalah melindunginya guys. Tetapi di balik kegembiraan serta kesenangan mereka, masih ada sebuah masalah yang belumlah terselesaikan, yaitu untuk keluarga Nolan, yang dimana invasi dari keluarga Nolan akan tetaplah berlanjut. Yang dimana mereka sudahlah tahu ya, sudah pasti kalau Nolan ataupun keluarga Nolan tidak akan pernah menyerah untuk mendapati planet bumi. Sebab untuk Babata sudah mengetahui pesawat mereka yang tersisa dan mengaktifkan mode kecepatan penuh hanya untuk memangkas 100 hari. Mendengar itu, Lo Feng menyimpulkan kalau untuk saat ini planet bumi tidak mempunyai waktu yang begitu banyak dalam memperkuat kekuatan tempur mereka. Jadi untuk saat ini, Lo Feng akan memfokuskan kepada bidang strategis terkuat ya. Lalu Babata pun memberitahunya lagi kalau ada 2 orang yang berasal dari keluarga Nolan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Salah satunya yaitu Gwen Nolan, yang dimana dia ini berada di alam semesta tingkat 6 ya. Dan yang kedua dijuluki sebagai Tarot Putih. Terlebih juga untuk kemampuan serta rananya berada di tingkat 8 kosmik, sama seperti Augu tetapi lebih tinggi Augu guys. Dan Babata meminta kepada Lo Feng untuk tidak meremehkannya. Walaupun mereka ini hanya mengirim 1 pesawat luar angkasa saja, dia meyakinkan dengan 2 orang tersebut saja cukup untuk menghancurkan planet bumi. Sedangkan untuk mereka berdua langsunglah melaporkan kepada Nolan dengan memberitahu kalau mereka sudah berada dekat planet bumi. Mereka berdua benar-benar begitu sangatlah khawatir karena pesawat mereka ini menggunakan mode kecepatan penuh. Jadi sama sekali tidak bisa mengaktifkan mode siluman ataupun mode persembunyian ya. Dan mereka khawatir jika pesawat mereka ditemukan oleh para penghuni bumi dan dilaporkan kepada kerajaan Gunung Naga Hitam, maka keluarga Nolan akan mendapati sebuah masalah besar. Masih ingat bukan untuk peraturan dari kerajaan Gunung Naga Hitam? Planet yang sudah ada pemiliknya ataupun sertifikat tanahnya, maka tidak ada siapapun yang bisa untuk mengusiknya guys. Dan kali ini keluarga Nolan sebetulnya kan udah melanggar peraturan guys. Tetapi dengan begitu entengnya Nolan berkata kalau kekaisaran Naga Hitam tidak akan pernah mengganggu tindakan mereka karena di sana sudah ada yang mencoba untuk menanganinya. Waduh, orang dalam lagi. Dan dia menambahkan kepada mereka berdua untuk tetap fokus dalam memperebutkan planet bumi. Untuk masalah kerajaan Gunung Naga Hitam, dialah yang akan menanganinya. Waduh, ini mah namanya menjadi peperangan orang dalam. Kalau misalnya nggak ketahuan dari kerajaan Naga Hitam, ya Lo Feng sebenarnya masih mempunyai koneksi untuk meminta bantuan ya. Tetapi juga jika benar-benar orang tersebut tidak bisa membantu Lo Feng, maka barulah terjadi peperangan antara keluarga Nolan. Tetapi ya sebagian besar sih kalian sudah tahu juga ya tentang spoiler-spoilernya.
jadi nggak perlu dijelaskan lagi lah ya. Dan untuk spoiler part berikutnya, peperangan planet bumi dengan keluarga Nolan akan segera dimulai. Tetapi Lo Fong meminta kepada mereka bertiga untuk memberikan dia waktu lagi, di mana Lo Fong ini akanlah menerobos serta akan menggunakan kekuatan naga bertanduk emasnya ya, yang dimana nanti mereka berdua akan sangatlah ketar-ketir. Wah, berarti untuk 2 episode lagi kita akan melihat pertarungan yang sebenarnya, dan Lo Fong akan menggunakan monster bertanduk emasnya ataupun Behemoth ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. 现在完了，他走了。敖古，回地球后，